Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran materi getaran kelas 8 semester 2 bersama saya Ibu Geminastiti. Mari kita mulai, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Sebelumnya kita akan menyampaikan KD di materi getaran. KD 6.1 mendeskripsikan konsep getaran serta parameter-parameternya. Indikatornya mendeskripsikan konsep getaran baik frekuensi, periode suatu getaran. Tujuannya yang pertama menjelaskan pengertian gerak baik getaran amplitudo, frekuensi, dan periode. Yang kedua, menentukan besarnya frekuensi dan periode. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara frekuensi dan periode. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran materi getaran ini. Yang pertama, mari anak-anak lihat pada saat gitar yang dipetik, kemudian ayunan yang diayunkan atau bandul yang digetarkan. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, alat yang kita gunakan yaitu statif, kemudian sautas benang, kemudian beban atau bandul, kemudian stopwatch. Nah, mari kita mulai. Namun sebelumnya pada saat bandul digetarkan, nanti dia akan berhenti. Di saat berhenti itulah yang disebut dengan titik keseimbangan. Sehingga pada saat bandul digetarkan, maka dia akan bergerak secara bolak-balik. Berarti satu getaran. Maka kalau setengah getaran berarti hanya bolak saja. Balik kembali berarti setengah. Jadi setengah getaran itu gerak dari bola itu namanya setengah getaran. Berarti kalau kembali balik berarti satu getaran. Maka kalau hanya sampai di sini, gerakan dari sini sampai sini itu disebut seperempat getaran, ya. Nah, kalau diukur menggunakan penggaris dari sini sampai sini, maka itu disebut dengan amplitudo. Sehingga amplitudo itu adalah jarak simpangan terjauh dihitung dari titik kesetimbangan. Kalau di sini adalah 0, di sini 15 cm, maka amplitudonya adalah 15 cm. Gitu ya. Jadi amplitudo getaran apa pengertiannya? Yaitu simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Oke. Mari kita lanjutkan dengan pengertian frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah jumlah getaran, jadi jumlah yang digetarkan dibagi dengan waktunya. Waktu nanti diukur menggunakan stopwatch. Nah, di dalam frekuensi, karena rumusnya adalah jumlah getaran dibagi waktu, di mana frekuensi itu dilambangkan dengan F dengan satuan Hertz dan N itu adalah jumlah getaran, kemudian T itu time, waktu, satuannya sekon, maka dirumuskan secara matematika F sama dengan N per T. Kemudian kita mulai untuk contoh soalnya. Yang pertama, kalau sebuah bandul bergetar dari titik, misalnya kita buat ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Maka sebuah bandul yang bergetar dari A, B, C itu berarti getarannya setengah getaran karena ini tadi bolak. Kalau bolak balik itu satu, kalau bolak saja berarti setengah getaran. Kalau digetarkan selama 1 detik, maka berapakah frekuensi bandulnya?
Maka mari kita hitung bersama. Diketahui N-nya, jumlah getarannya sama dengan dari titik A, B, C, itu berarti N-nya setengah getaran. Maka N sama dengan setengah getaran. Kemudian T-nya, waktunya sama dengan 1 sekon. Maka ditanya frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N per T. Anak-anak nanti bisa menyingkat dengan Fanta untuk mengingat rumusnya. Karena F sama dengan N per T. Fanta sama dengan tadi setengah getaran dibagi 1 sekon, maka hasilnya adalah setengah Hertz. Jadi, saya ulang untuk frekuensi, pengertiannya adalah jumlah getaran tiap satuan waktu. Dengan lambang F, satuannya Hertz. Kemudian, kita lanjutkan dengan menentukan periode. Periode dilambangkan dengan huruf T besar. Pengertiannya, untuk periode adalah waktu yang diperlukan untuk bergetar selama 1 kali getaran. Sehingga periode dirumuskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. T kecil per N. Kemudian T besar itu periode dengan satuan sekon, T kecil itu time atau waktu, satuannya sekon, N itu adalah jumlah getaran. Untuk mengingat-ingat, bisa diingat dengan kata tetanus, di mana T besar sama dengan T kecil per N. Oke, marilah kita lihat. Karena dari rumus F sama dengan N per T atau T besar sama dengan T kecil per N, maka itu hanya terbalik. Sehingga hubungan antara frekuensi dan periode itu berbanding terbalik, bisa dituliskan dengan F sama dengan seperti atau T sama dengan seper F. Oke, kita akhiri pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, kita akan review kembali untuk pengertian frekuensi, yaitu F sama dengan N per T atau disingkat dengan Fanta. Fanta atau F sama dengan N per T, jumlah getaran tiap satuan waktu. Kemudian periode tetanus, T besar sama dengan T kecil per N. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda, yaitu gelombang. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.